ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Kita bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehinggalah kita bertemu sekali lagi dalam kebaktian online. Mari saya mengajak semua jemaat untuk bersama-sama memulakan ibadah dengan doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap bertelut. Semua malaikat datang dan bersujud, menyembah Allah selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Saya mendorong kita, marilah datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang jujur, mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan bersedia mengampunimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Engkau layak menerima pujian dan hormat daripada umat-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kami telah berdosa terhadap-Mu dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami merindukan anugerah pengampunan-Mu agar kami ditahirkan kembali. Berikanlah kami iman
agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara dan saudari, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Allah dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan suci benar harapanku, suara-Mu ku dengar lembut merdu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku, Tuhan setia megang harapanku, hidupku yang lemah pegang teguh. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku, Tuhan murah besar harapanku. Waktuku terlantar, Kau ku perlu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku. Shalom kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa Anda kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Allah yang sudah memberikan kita kesempatan pagi hari ini untuk kita boleh beribadah bersama, untuk kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Marilah saudara kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah putus. Meskipun kami menghadapi pelbagai cabaran, tetapi penyertaan, pertolongan Tuhan juga nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh belajar firman-Mu. Berkatilah semua jemaat yang mendengar, agar kami diberikan hikmat melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang kami belajar pada pagi hari ini. Dan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pimpinlah hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu hikmat, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah ibadah minggu kita pada hari ini ialah Tuhan tempat perlindungan yang aman, yang didasari daripada Mazmur 91. Nah, di tengah-tengah keadaan yang sukar hari ini, di manakah kita dapat menemukan pengharapan? Ketika kita melihat dunia, kita berputus asa. Karena kita melihat keadaan dunia hari ini itu tidak memberi kepastian. Dan saat kita melihat orang lain, kita merasa kecewa. Karena orang lain juga tidak mengerti secara mendalam apa yang kita sedang alami. Dan orang lain terbatas menolong kita. Dan kita seperti sendirian di dalam pergumulan yang kita hadapi. Dan ketika kita melihat diri kita sendiri, kita rasa tertekan karena ternyata kita seperti tidak mampu untuk mengangkat beban kita. Kita merasa tidak kuat, kita merasa putus asa.
karena kita khawatir akan apa yang kita sedang hadapi. Namun saudara, di manakah kita dapat menemukan pengharapan itu? Kita dapat menemukan pengharapan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat menemukan pengharapan itu ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah. Nah, seperti yang saya khotbahkan pada minggu lalu, di dalam ibadah Allah mau melayani kita. Di dalam ibadah Allah memanggil kita untuk melayani kita, dan Dia mau membawa kita kepada janji-janjinya. Karena janji-janjinya itulah yang meneguhkan kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita semangat untuk boleh berjuang di dalam kehidupan kita yang tidak sederhana ini. Oleh itu, Mazmur 91 ini adalah jawaban bagi kita semua, bagi kita yang sedang mengalami pergumulan berat, bagi kita yang mengalami rasanya seperti tidak selamat, bagi kita yang sedang mengalami rasa gelisah, takut. Mazmur 91 ini adalah jawaban bagi kita. Karena di dalam Mazmur 91 ini mengandung janji-janji Allah yang akan memberikan kita semangat dan sukacita untuk kita boleh bertahan di dalam keadaan yang sukar hari ini. Oleh itu saudara, saya mendorong kita, mari kita perhatikan dengan baik-baik apa yang kita akan belajar hari ini, supaya apa yang kita dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ini dapat menambah nilai di dalam hidup kita, dan kita mengimaninya, sehingga kan itu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi perjuangan hidup masing-masing. Nah, Mazmur 91 ini tidak diketahui siapakah penulisnya. Namun ada penafsir yang mengatakan bahwa Mazmur 91 ini ditulis oleh Musa, karena ayat ataupun isi daripada penulisan 91 ini lebih dekat dengan pengalaman hidup Musa. Dan kalau kita perhatikan pasal yang sebelumnya, Mazmur 90, kita akan menemukan di sini adalah ditulis oleh doa Musa, abdi Allah. Nah, jadi kemungkinan Mazmur 91 ini adalah sambungan daripada Mazmur 90. Nah, jadi Mazmur 91 ini disusun oleh Musa di dalam perjalanan mereka melalui padang belantara. Ketika mereka keluar daripada Mesir dan mereka menuju ke tanah Kanaan, disinilah Musa melihat betapa ajaibnya pertolongan Tuhan, betapa luar biasanya Allah melindungi umat-umatnya. Oleh itu Musa menulis Mazmur ini, dan dia melihat di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, mereka menghadapi banyak bahaya. Yang dimulai dengan binatang buas, kemudian singa, ular, kelejangking, dan kekeringan air. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang bahaya itu, Tuhan melindungi mereka. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Sungguh luar biasa bagaimana pertolongan Tuhan itu, saudara. Nah, Musa menyaksikan ini semua. Oleh itu dia menulis Mazmur 91 ini. Di dalam perlindungan Tuhan, itu adalah suatu rasa aman yang paling terjamin. Nah, saudara dan saudari, mari kita perhatikan di ayat yang pertama hingga yang ke-6. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, tema bahagian ini adalah bercakap tentang
perlindungan Tuhan di tengah bahaya. Saudara, Allah tidak menjanjikan sebuah dunia yang bebas daripada masalah, bebas daripada bahaya dan sebagainya. Tetapi Allah menjanjikan bahwa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah berbahaya itu ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, dan ada jaminan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika kita sedang berhadapan dengan pandemik hari ini, jangan kita terlalu merasa takut, khawatir, dan sebagainya. Meskipun kita ada banyak alasan untuk merasakan demikian, tetapi ingatlah saudara bahwa masalah ada, berbahaya ada, kemalangan ada, tetapi Tuhan ada juga di situ untuk melepaskan kita daripada semua itu, dan Dia melindungi kita. Nah, perlindungan Tuhan itu diilustrasikan di dalam ayat yang keempat itu seperti induk burung yang melindungi anaknya dengan sayapnya. Jadi bermaksud bahwa seperti seekor burung yang melindungi anak-anaknya yang masih kecil itu di sebuah sarang. Dia melebarkan sayapnya ketika waktu hujan. Anak-anaknya itu tidak basah, tetapi induk ini basah. Ketika waktu panas, induk ini melebarkan sayapnya, sehingga kan anak-anak ini tidak kepanasan, tetapi burung itu merasa panas. Ketika ada pemangsa yang coba memakan atau coba mencederakan anak-anaknya, maka induk ini akan melawan pemangsa itu. Saudara, demikian juga Tuhan Yesus itu melindungi kita. Ketika kita menghadapi pelbagai masalah-masalah di dalam hidup kita, Dia ada selalu bersama dengan kita. Dan meskipun kita mengalami masalah itu, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga kita boleh keluar daripada masalah tersebut. Induk burung itu melebarkan kepaknya, sayapnya, sehingga kan sarang itu penuh dengan sayapnya, dan menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna di berbagai sisi. Kemudian Tuhan juga itu diilustrasikan, perlindungan Tuhan diilustrasikan sebagai perisai dan pagar tembok untuk perlindungan daripada musuh. Saudara, kita seperti sebuah kota. Di tengah-tengah kota itu kita dikelilingi oleh tembok-tembok, pagar-pagar yang kukuh, yang kuat, sehingga kan musuh tidak dapat masuk dan mencederakan kita. Inilah demikiannya bagaimana pemazmur itu menggambarkan perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna, saudara. Dia melindungi kita dari berbagai sisi, berbagai aspek di dalam hidup kita. Tapi saudara, ini tidak bermaksud bahwa ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini bermaksud bahwa ketika kita percaya Tuhan, ketika kita beriman Tuhan, kita tidak lagi menghadapi bahaya, atau kita tidak lagi akan menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Tidak, saudara. Memang Tuhan melindungi kita, dan perlindungan Tuhan itu sempurna. Tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah, Tuhan ada di situ untuk menolong kita, memberi kekuatan, memberi hikmat. Dan walaupun ketika kita sakit, ketika kita dijangkiti COVID, Tuhan juga ada melindungi kita. Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga akan kita boleh kuat menjalani sakit penyakit kita itu. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan kita terlalu cepat mempersalahkan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini. Kita berkata bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan meluputkan kita daripada segala bahaya. Tetapi kenapa hari ini aku mengalami hal ini? Saudara, kadang-kadang apa yang kita alami itu boleh datang daripada kesilapan kita sendiri atau kesilapan orang lain. Tetapi namun di tengah-tengah keadaan seperti itu, Allah tidak pernah hilang kawalan di dalam kehidupan kita. Allah selalu dapat menggunakan hal yang buruk itu menjadi sesuatu yang indah. Allah dapat menukar hal yang buruk itu menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Nah, oleh itu pemazmur menggunakan dua ilustrasi ini, yaitu Tuhan seperti induk burung
dan juga seperti pagar dan tembok menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan itu begitu sempurna, penuh kasih, penuh dengan peduli, dan sungguh-sungguh menjadi tempat yang aman untuk kita berteduh. Mazmur 91 ayat yang pertama hingga kedua ini adalah ajakan untuk kita semua hari ini menyerahkan hidup kita, diri kita ini di dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa dan maha tinggi. Di luar sana kita banyak mendengar ajakan-ajakan yang membawa kita untuk bagaimana berhasil di dalam pelajaran, bagaimana berhasil di dalam perniagaan, bagaimana kita berhasil dalam hidup ini dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua untuk menyerahkan hidup ini di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Karena di dalam Tuhanlah kita menemukan tempat perlindungan, tempat perteduhan yang paling aman, yang paling terjamin. Oleh sebab itu saudara, dikatakan bahwa berlindunglah di dalam naungan Tuhan. Naungan ini bermaksud seperti penutup yang melindungi. Contohnya ketika kita sedang berjalan, kemudian tiba-tiba hujan. Lalu apa yang kita lakukan adalah kita mencari tempat perteduhan supaya kita tidak basah. Ketika waktu panas, yang begitu panas, kita selalu mencari tempat perteduhan untuk kita berlindung. Saudara, demikian juga di dalam perjalanan iman kita. Di dalam kita berjalan bersama Tuhan, keadaan cuaca atau keadaan persekitaran itu tidak menjamin selalu baik. Langit tidak selalu biru. Tapi akan ada hujan, akan ada panas dan sebagainya. Dan ketika kita berjalan di dalam situasi ini, kita memerlukan tempat perlindungan. Yaitu Tuhan sendiri. Tuhanlah tempat perlindungan kita yang paling aman. Mungkin di tengah-tengah kesukaran hari ini, di tengah-tengah kesibukan hari ini, kita lupa bahwa kita punya Tuhan tempat perlindungan yang paling aman. Kadang-kadang kita coba bertahan dengan kekuatan kita sendiri di tengah-tengah kesukaran hidup yang kita hadapi. Tetapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan tempat perlindungan, tempat kita mencurahkan isi hati kita, tempat kita berteduh di bawah sayapnya, seperti induk burung yang mau melindungi kita. Oleh itu saudara, percayalah bahwa di dalam keadaan yang buruk hari ini, Tuhan itu tidak pernah hilang kawalan menjaga atau melindungi kita. Tuhan tidak pernah gagal melindungi umatnya. Mata Tuhan itu selalu terbuka melihat kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Saudara, tahukah kita bahwa di dalam kita hidup sepanjang satu hari, bahaya itu ada banyak yang sedang menanti kita. Kita tidak tahu apakah bahaya itu. Bahkan di dalam rumah juga sebenarnya ada bahaya-bahaya yang kita tidak tahu. Boleh jadi saja tiba-tiba kita punya elektrik litar pintas, boleh berlaku kebakaran. Kita tidak tahu. Tiba-tiba saja mungkin kita tergelincir di tandas, lalu kita terjatuh. Tahukah kita saudara, di dalam kita menghadapi hidup ini ada banyak kemalangan-kemalangan yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar kita. Dan ada juga sebagian yang kita boleh lihat, tetapi selalunya kemalangan-kemalangan ini tidak ada signal untuk memberitahu kita bahwa kita akan mengalami kemalangan itu. Karena itu ada pepatah yang mengatakan kemalangan itu tidak berbau. Kita tidak tahu bila kita akan berhadapan dengan kemalangan-kemalangan itu. Tetapi saudara, di tengah-tengah ketidaktahuan kita, ketidaksedaran kita, ternyata Tuhan sedang mengawasi kita. Tuhan melindungi kita.
Sadarilah hal ini saudara, bahwa Tuhan bukan saja mengawasi kita dengan mata yang terbuka yang tidak pernah terlelap, tetapi Tuhan juga mengirimkan para malaikat untuk menjaga kita. Sehingga kan dikatakan bahwa kaki kita ini tidak terhantuk batu karena ada malaikat yang menjaga kita. Nah, saudara, kita jangan salah tafsir dengan maksud bahwa kaki kita ini tidak terhantuk pada batu. Ya, boleh saja ketika kita berjalan atau ketika kita bangun dari tidur, kita boleh saja kaki kita boleh saja terlanggar batu atau terlanggar dengan meja dan sebagainya. Tetapi apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah perlindungan Tuhan itu jauh melebihi akal pikiran manusia. Sehingga kan Tuhan selalu ada bersama kita, meluputkan kita daripada bahaya. Dan walaupun kita sedang berada di dalam suatu keadaan yang bahaya, Tuhan ada di situ memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan, sehingga kita boleh lepas daripada kemalangan atau daripada masalah yang kita sedang hadapi. Saudara, mungkin ada di antara kita hari ini yang pernah mengalami pengalaman suatu kemalangan. Tetapi ketika Anda mengalami pengalaman itu, Anda terselamat. Itu bermaksud saudara bahwa Tuhan yang melindungi saudara. Itu bukan karena kemampuanmu atau secara kebetulan, tetapi di tengah engkau tidak tahu, di tengah engkau tidak sadar, disitulah tangan Tuhan menolong, melindungi engkau. Disitulah Tuhan melebarkan sayapnya, melindungi engkau, sehingga engkau tidak kecelakaan. Dan kalaupun engkau kecelakaan, Tuhan memberikan engkau kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk menghadapi semua hal itu. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di tengah kesukaran hari ini saudara, apapun yang kau sudah alami, baik itu perkara buruk atau perkara baik, Tuhan tidak sia-siakan hal-hal yang sudah berlaku di dalam hidupmu, baik itu perkara buruk atau perkara baik. Allah memakai semua perkara-perkara yang sudah terjadi di dalam hidupmu itu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Oleh itu, mari kita beriman kepada Tuhan, bahwa walaupun di tengah-tengah kesukaran hari ini, Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Dalam keadaan kita tidak sadar atau sadar, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga hal yang buruk yang kita sudah alami dan hal baik yang kita sudah alami, Tuhan mencampurkan itu, sehingga kan itu terbentuk menjadi sesuatu yang indah. Dan itulah warna-warna kehidupan kita. Saudara, akhirnya di dalam bahagian yang terakhir ini kita melihat dalam ayat 14 hingga 19, disinilah kita menemukan janji-janji Allah. Inilah alasan yang Allah berikan kepada kita supaya kita jangan takut, supaya kita jangan khawatir, supaya kita jangan berputus asa menghadapi pergumulan hidup kita hari ini. Yaitu yang pertama, Allah berjanji bahwa aku akan menyelamatkannya atau meluputkannya. Orang yang berlindung di dalam Tuhan, orang yang berharap di dalam Tuhan, orang yang percaya, beriman di dalam Tuhan, saudara, janji Allah adalah aku akan menyelamatkannya, aku akan meluputkannya. Kemudian janji Tuhan yang kedua adalah aku akan melindungi atau membentenginya. Dan janji yang ketiga, aku akan menjawabnya. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Dan janji yang keempat, Allah berjanji, aku akan bersamanya, aku akan menyertai dalam kesulitan. Maksudnya di dalam tekanan, di dalam kesulitan apapun, Allah ada di situ bersama kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk kita boleh menghadapi tekanan-tekanan hidup kita. Kemudian janji Allah yang kelima, aku akan membebaskannya. Tuhan akan membebaskan kita daripada segala ikatan-ikatan di dalam dunia ini. Ketika kita hidup, percaya, dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan ini. Dia akan membebaskan kita daripada apapun yang kita sedang terikat hari ini. Kemudian janji yang keenam, dengan umur panjang aku akan memuaskannya.
Maksudnya adalah sepanjang kita mengikut Tuhan, Tuhan menyediakan berkat-berkat untuk kita. Kemudian janji yang ketujuh, Tuhan berkata, dan tunjukkan padanya keselamatanku. Maksudnya adalah Tuhan akan mengizinkan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melindungi umatnya, sehingga akan itu meneguhkan iman kita. Jadi inilah saudara alasan-alasan yang Tuhan beri kepada kita, mengapa kita tidak perlu takut, karena Tuhan memberikan kita janji-janjinya. Oleh itu saudara, ketika Anda susah, khawatir, gelisah, ingatlah janji Tuhan ini di ayat yang ke-14 hingga 16. Baca Mazmur ini. Tuhan itu selalu ada. Dia melindungi kita. Dialah tempat perteduhan kita yang paling aman, yang paling terjamin. Saya mendorong kita semua hari ini saudara, marilah kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Marilah kita berlindung di dalam naungannya. Dan perlindungan Tuhan itu ada bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Semoga Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami belajar hari ini. Berkatilah semua yang mendengar, agar kami terus diteguhkan iman kami, supaya kami terus percaya kepada Tuhan, dan supaya kami semakin sadar bahwa ternyata perlindungan Tuhan itu adalah perlindungan yang sangat aman dan sangat terjamin. Bantulah kami Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami hari-hari ini, untuk selalu memandang Tuhan, untuk selalu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, sehingga akan kami dapat mengalami perlindungan Tuhan secara nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami mengakui kasih karunia-Mu lah yang telah memampukan kami tabah menghadapi hari-hari hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini. Berkatilah semua kami yang sudah mendengar, agar kami selalu mengingati akan janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Karena janji Tuhan itulah yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami.
Bantulah kami untuk mengimani akan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kesukaran hari ini, supaya kami tidak berputus asa, tetapi kami sungguh-sungguh dapat mengalami perlindungan Tuhan secara nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, supaya diberikan hati yang rindu dan setia beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya melalui online. Kami memohon supaya Tuhan menjamah hati mereka yang sudah mulai lemah imannya, agar dikuatkan kembali. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan bagi pribadi-pribadi yang sedang mengalami apapun bentuk sakit penyakit. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya kesembuhan-Mu terjadi dalam tubuh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka iman sehingga ada kekuatan dan kesanggupan untuk menanggungnya. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi kami. Tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon hikmat kebijaksanaan untuk hidup di tengah-tengah kesukaran hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk berjuang dan bertahan. Berikanlah hati setiap rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama kerajaan memerangi penularan virus ini dengan mematuhi SOP dan menerima vaksin. Lindungilah semua barisan hadapan dan berilah mereka kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keadaan negara kami dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kami percaya bahwa pemerintahan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh itu kami mohon pemerintahan-Mu lah yang terlaksana di negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, berilah mereka hati yang penuh dengan kasih Allah dan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat mentadbir negara seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk keamanan kampung Babalitan yang mengalami krisis hak tanah. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya menjamah hati keluarga-keluarga yang terlibat, supaya mereka dapat menyelesaikan dengan cara yang aman. Segala campur tangan, roh-roh jahat kami ikat dan patahkan dalam nama Yesus Kristus, agar segala niat jahat dibatalkan. Berikanlah perlindungan dan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan kepada gereja untuk pelayanan Tuhan. Apa yang kami punya, inilah yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita dan sukarela. Berkatilah uang ini supaya dapat digunakan pakai dalam pelayanan gereja untuk kerajaan Allah. Dengarlah pemohonan kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapan-Nya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Saudara dan saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa ucapan syukur. Kemudian kita akan mengungkapkan doa Bapa kami, dan setelah itu dengan iman kita akan menerima berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini.
Pimpinlah hidup kami dalam kami memulai minggu yang baru, agar kami terus berlindung di dalam naungan Tuhan, agar kami terus menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami menemukan pengharapan, kami menemukan damai sejahtera dan sukacita, karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, terimalah berkat daripada Tuhan Allah dengan iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh